warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan dengan judul Analisis Manajemen Pemasaran dalam Produk Jasa pada Perusahaan Jasa Titip Jshop. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Nuralini dengan NPM 22361201006 dari jurusan Manajemen dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syaiful Firmansyah dari jurusan Manajemen. Baik, perkenalkan nama saya Rasel Syarif Miwa dengan NPM 20216121036. Perkenalkan nama saya Renia Dinda Putri. Perkenalkan nama saya Adriano Pahambo, NPM 202361201151, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk memulai sesi presentasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Just Tip Jshop. Yang pertama, di sini Just Tip Jshop muncul sebagai keterbatasan akses produk yang ada di Merauke. Yang kedua, menjembatani kesenjangan akses ke pusat perbelanjaan. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi dan perbelanjaan online. Yang keempat, fokus pada analisis strategis pemasaran dan kualitas layanan. Dan di sini tujuannya untuk mengukur kualitas layanan, evaluasi keandalan, kecepatan dan pelayanan, identifikasi area perbaikan. Yang kedua, mengetahui kepuasan pelanggan, memahami tingkat kepuasan, mengumpulkan feedback. Yang ketiga, menganalisis strategi pemasaran, evaluasi strategi curen, identifikasi peluang dan tantangan. Dan di sini kita masuk di konsep jasa titip. Jasa titip adalah layanan yang memfasilitasi pembelian produk dari lokal maupun luar untuk konsumen yang tidak dapat atau kesulitan mengakses produk tersebut. Oke, baik, kita akan masuk di slide yang berikutnya dengan subbab karakteristik layanan Just Tip. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah tidak berwujud. Tidak berwujud adalah jasa yang mereka tawarkan terhadap konsumen itu dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa, maka dari itu jasa ini tidak dapat bisa dilihat dan tidak bisa dapat diraba. Dan yang kedua, tidak dapat disimpan. Jasa titip ini memang langsung disalurkan kepada konsumen ya barangnya. Bukan barang tersebut kita akan simpan di perusahaan Just Tip Jshop. Dan yang ketiga ada variabilitas. Variabilitas ini adalah kualitas layanan yang bisa berbeda-beda, tergantung juga pada siapa yang menangani pesanan dan kondisi saat pemrosesan. Dan yang keempat ada inseparabilitas. Inseparabilitas ini adalah pelanggan yang sering terlibat langsung dalam proses dari pemesanan hingga sampai pengiriman. Nah, disitulah langsung timbulnya interaksi langsung dengan penyedia layanan di Just Tip Jshop. Dan yang slide berikutnya ada keunggulan layanan Jshop. Ada 5. Yang pertama adalah keramahan terhadap pelanggan baru. Tentu harus kita ramah terhadap pelanggan baru karena ini adalah suatu feedback terhadap timbal balik terhadap layanan dengan konsumen agar menciptakan nama baik juga terhadap nama baik Jshop ya teman-teman. Dan yang kedua ada respon cepat terhadap keluhan. Ya, respon cepat terhadap keluhan ini juga sangat penting ya bagi perusahaan karena respon cepatlah ini keluhan inilah kita harus respon cepat karena di situ menciptakan suatu kebaikan juga terhadap konsumen dengan penyedia layanan atau Just Tip Jshop ini. Dan yang ketiga ada edukasi skema pengiriman. Tentu jelas mereka juga harus menciptakan atau membuat sebuah skema pengiriman agar konsumen ini bisa dapat melihat barangnya itu sudah sampai di mana. Dan yang keempat ada transparansi berat barang dan harga. Ini juga sangat penting karena mereka juga harus menciptakan harga yang terjangkau dari tempat-tempat yang lain karena misalkan kalau kita membeli barang dari Jawa dan ingin mengirim ke Merauke sini biasakan itu sangat mahal ya ongkos kirimnya. Maka dari itu Just Tip Jshop ini mereka memberikan harga yang terjangkau dari yang lain supaya
mereka atau konsumen ini bisa mengakses terus di Just Tip G-Shop ini. Dan yang kelima, ada keterlibatan pelanggan dalam feedback. Ya, keterlibatan pelanggan dalam feedback ini juga sangat penting ya teman-teman, karena melakukan feedback atau timbal balik atau memberikan sesuatu terhadap konsumen itu juga menciptakan suatu hubungan yang baik, interaksi yang baik terhadap konsumen. Dan dari situlah konsumen juga sangat senang, dan yang pasti dia akan kembali lagi untuk melakukan jasa titip pengiriman di tempat G-Shop ini. Seperti itu. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola kualitas layanan serval pada Just Tip G-Shop. Yang pertama ada bukti fisik, yaitu transparansi tagihan dan pendekatan emosional. Yang kedua adalah keandalan, yaitu memanjakan customer dan hubungan baik di luar transaksi. Yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu opsi layanan khusus, fleksibilitas pelayanan. Yang keempat ada jaminan, yaitu transparansi tagihan dan kondisi dan komitmen kualitas. Yang terakhir ada empati, yaitu arahan detail penanganan keluhan. Berikutnya adalah strategi branding jasa. MC Nelly dan Speak 2004 mengemukakan bahwa brand adalah bentuk dari sebuah hubungan yang menunjukkan kepercayaan konsumen kepada merek. Karena itu, ditambahkan oleh POS 2005 bahwa merek itu bukan sekedar nama, tapi mempunyai kriteria, diantaranya adalah value yang dimiliki harus jelas, bisa dibedakan dengan yang lain, menarik baik secara fisik maupun psikologis, serta identitasnya kuat. Strategi branding jasa yang dilakukan oleh jasa titip G-Shop ini berfokus kepada layanan pengiriman ekspres atau pengiriman kilat dan kuis berhadiah gratis ongkir terhadap para customer kami secara rutin serta terjamin. Berikutnya adalah diferensiasi layanan. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk mendekatkan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Jasa titip G-Shop ini melakukan diferensiasi layanan dengan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama fokus pada pengiriman via udara, yang kedua proses pembongkaran paket dilakukan cepat, yang ketiga penentuan harga berdasarkan berat, dan yang terakhir pelayanan khusus pelanggan loyal. Sekian dan terima kasih. Poin yang selanjutnya yaitu membangun kepercayaan konsumen. Pada jasa titip G-Shop ini, mereka membangun kepercayaan konsumen dengan cara yang pertama, jasa titip G-Shop ini transparansi terhadap berat paket ketika mereka mengirimkan tagihan. Lalu yang kedua, nominal yang dibayarkan pelanggan ini pure berdasarkan berat tanpa mereka bulatkan. Lalu yang ketiga, mereka berusaha untuk memaksimalkan pengiriman paket. Yang keempat, adanya pemilihan pengiriman untuk produk berupa HP dan tablet. Nah, pada poin ini, tidak semua jasa Just Tip bisa memberikan pemilihan pengiriman tersebut. Lalu yang terakhir adalah jasa titip G-Shop ini bertanggung jawab penuh apabila paket customer hilang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu poin metode penetapan harga. Pada jasa titip G-Shop ini, mereka menetapkan harga dengan menawarkan 3 jenis pengiriman dari Jakarta ke Merauke melalui via udara. Berikut ada tabel tentang penetapan harga jasa titip G-Shop. Yang pertama, jenis paket reguler, kategori untuk barang-barang umum dengan harga 75.000 per kilonya. Yang kedua ada paket danger, kategori untuk barang-barang berbahaya seperti cairan kimia dan produk dengan unsur baterai dengan harga 80.000 per kilonya. Lalu yang terakhir ada paket ekspres, kategori untuk pengiriman cepat dengan harga 100.000 per kilonya. Selanjutnya adalah psikologi konsumen. Hal ini mencangkup pemahaman bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan berperilaku ketika memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Pada jasa titip G-Shop, tentu saja harga merupakan salah satu faktor pengambilan keputusan pembelian customer dalam berlangganan. Karena jasa titip G-Shop ini belum bisa memberikan perbedaan harga yang signifikan dengan pesaing, maka dengan adanya penentuan harga yang tidak dibulatkan oleh jasa titip G-Shop dan adanya tawaran kuis berhadiah dengan gratis ongkir, menurut jasa titip G-Shop, poin-poin tersebut cukup untuk menjadi personal branding bagi mereka.
Selanjutnya ada program insentif. Dalam konteks J-Shop, mengelola insentif berarti memberikan penghargaan atau imbalan kepada tim atau bahkan pelanggan untuk mendorong pencapaian target bisnis tertentu, seperti peningkatan transaksi, jasa titip, atau loyalitas pelanggan. Di J-Shop untuk saat ini mereka berfokus pada kuis gratis ongkir dengan pilihan customer dengan paket terbanyak dan akan diundi secara acak. Lalu dengan total 5 pemenang setiap bulannya. Dari manajemen insentif yang dibuat oleh J-Shop ini akan sangat membantu J-Shop dalam menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan di Kota Merauke ini. Malam di sini saya akan membahas kesimpulan. Yang pertama, J-Shop telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat Merauke akan jasa titip barang dengan fokus pada pengiriman via udara dan layanan ekspres. Yang kedua, keunggulan utama J-Shop terletak pada transparansi tagihan tanpa pembuatan. Yang kedua, layanan personal dan sangat responsif. Yang ketiga, jaminan keamanan pengiriman. Yang terakhir adalah program loyalitas yang menarik. Dan kita masuk di rekomendasi. Rekomendasi yang pertama yaitu digitalisasi layanan melalui pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan pemesanan. Yang kedua, implementasi program loyalitas berpoin untuk meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sistem reward karyawan. Yang keempat, ekspansi bisnis ke area Merauke dengan tetap mempertahankan kualitas layanan. Yang terakhir adalah pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih kompleks untuk manajemen keamanan dan pengirim. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.